penyewa. Tapi setelah masa sewa ini berakhir, ya menjadi hak lagi dari si pemilik. Ini adalah bentuk dari ijarah atau sewa menyewa atau lebih mirip dengan leasing. Selanjutnya adalah salam. Nah, salam ini biasanya kontrak yang terjadi dalam dunia atau sektor pertanian. Di mana dalam kontrak salam ini adalah pembeli itu membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Kontrak ini biasanya di sektor pertanian, di mana barang yang akan dikirim itu adalah hasil panen yang belum diproduksi. Tujuannya adalah tujuan dari akad salam ini untuk membantu sisi petaninya untuk mendapatkan modal kerja sebelum panen. Ya, jadi untuk modalnya si petani sebelum panen, jadi dibayar dulu nih. Tapi dengan perjanjian bahwa nanti ketika panen, ya barang itu menjadi milik si pembeli. Ini ada kontrak salam, jadi bayar bayar di muka untuk barang yang nanti akan diserahkan di kemudian hari. Nah, bagaimana kita menerapkan strategi pengembangan dalam bisnis syariah? Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini. Jadi, apapun itu bisnis, baik syariah ataupun yang moderate, yang konvensional, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan analisa terhadap pasar dan segmentasi kita. Ini perlu kita lakukan survei supaya kita tidak salah nanti. Kita mau segmen di mana nih untuk bisnis kita. Kita lakukan analisa pasar. Hal ini terkait untuk melihat perilaku konsumen, tren pasar seperti apa, lalu juga kita lihat niche kita atau celah dari pasar yang masih bisa kita masuki karena celah dari pasar itu adalah biasanya ada celah yang belum terlayani. Ya. Lalu segmen pasar ini juga bisa membantu untuk membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan spesifikasi masing-masing dari customer tersebut. Jadi fungsi kepala analisa pasar dan adalah untuk melihat perilaku konsumen, melihat tren pasar juga, dan juga melihat niche atau ceruk atau celah di pasar yang ternyata masih bisa kita isi. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melakukan analisa pasar ini adalah dengan melakukan design thinking. Sudah pernah dengar tentang konsep design thinking? Jadi design thinking ini adalah pendekatan yang berpusat pada manusia yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang inovatif dan kreatif. Ya, ada lima cara atau lima tahapan dalam design thinking ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kita brainstorming dalam melakukan analisa pasar. Nah, apa saja itu tahapan dalam design thinking? Pertama adalah empathize, kedua define, ketiga ideate, keempat prototype, dan kelima test. Jadi ada lima tahapan dalam design thinking, dari mulai empati, lalu menetapkan, mencetuskan ide, membuat prototype, dan melakukan uji terhadap produk tersebut. Baik, empati ini adalah langkah pertama dalam memahami pengguna atau calon pelanggan kita. Ini bisa kita lakukan dengan kita melakukan wawancara, kita melakukan observasi, atau kita survei untuk memahami kebutuhan maupun keinginan atau masalah yang dihadapi pengguna. Artinya gini, kita bisa melihat ketika kita melihat kondisi masyarakat sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini atau apa yang dikeluhkan masyarakat saat ini. Bisa sifatnya itu perbaikan dari sistem yang ada atau menciptakan hal yang baru. Ya, menciptakan hal baru berarti yang belum ada menjadi ada gitu ya. Itu banyak contohnya lah, suatu yang baru dari tidak ada menjadi ada. Contohnya adalah misalkan ojek online gitu ya, yang tadi kita harus ke pangkalan ojeknya, sekarang konsepnya berubah, ojeknya datang ke kita. Nah, itu inovasi untuk menciptakan hal yang baru. Itu berangkat pasti dari hasil empati kita, empati si pemilik perusahaan ojek tersebut. Awalnya dia melihat ada keluhan-keluhan dan ada peluang di situ untuk membuat suatu bisnis baru. Gimana juga kalau yang sifatnya pembaruan, perubahan sistem yang lebih disederhanakan. Mungkin kalau Bapak Ibu ya ke perbankan gitu ya, sekarang sistemnya sudah lebih sederhana. Dia malah lebih disarankan tidak harus ke bank, tidak harus ketemu customer service, tidak harus ketemu teller dengan menggunakan aplikasi. Nah, di aplikasi itu sistemnya sudah lebih sederhana. Nah, itu bentuk-bentuk perubahan atau inovasi untuk menyederhanakan suatu proses yang bisa memuaskan atau lebih menyenangkan keinginan pelanggan. Nah, di empati inilah sebagai langkah pertama kita dari design thinking,
Kita mencoba memahami apa sih yang dibutuhkan pelanggan atau kira-kira sudah pelanggan mungkin sudah butuh, tapi kira-kira masih masih ada yang dikeluhkan nggak ya, masih kurang maksimal gitu loh. Nah, dari empati ini kita bangun. Selanjutnya adalah setelah kita melihat melakukan survei, kita mulai menetapkan apa kira-kira masalah utama yang kita dapat yang bisa kita pecahkan. Di sini tugas dari di sini bagian dari definisi menetapkan tersebut. Kita coba menetapkan apa masalah utama yang bisa kita pecahkan. Setelah kita menetapkan, barulah kita munculkan ide-idenya. Kita brainstorming dari berbagai macam solusi, kita kumpulkan masalah-masalahnya untuk menetapkan kira-kira ide yang terbaik apa. Nah, di bagian ide inilah yang membutuhkan kreativitas untuk melahirkan tadi ide-ide yang mungkin out of the box ya, yang luar biasa gitu, yang tadi yang wow gitu, yang tadi yang nggak ada kok jadi ada ya, yang nggak kebayang jadi kebayang gitu ya. Yang ya kalau kita misalnya saya kembali lagi contoh misalnya bicara handphone ya, dulu zaman saya mungkin nggak terbayang adanya handphone, saya hanya kenal telepon rumah. Baru sering berjalan waktu bergeser adanya handphone ya, handphone dulu Nokia, handphone dengan SIM card, handphone hanya bisa telepon dan SMS aja gitu ya. Sekarang SMS-nya udah nggak laku tuh. Sekarang handphone nggak cuma buat nelpon, bisa chattingan, bisa update status, bisa ngeliat internet dan sebagainya. Itu handphone multifungsi. Makanya handphone sekarang dinamakan smartphone. Nah, itu muncul dari proses-proses design thinking tadi. Muncul juga kreativitas untuk melahirkan konsep-konsep bisnis yang baru. Di tahap mencetuskan ide inilah diharapkan butuh kreativitas kita. Ketika kita brainstorming, apa ide yang terbaik yang kira-kira mau kita coba jalankan bisnis kita. Setelah kita menemukan ide, kita mulai buat prototipenya. Ide yang udah kita pilih, kita ubah jadi prototipe, bisa dalam bentuk fisik, atau sketsa, atau konsep secara digital. Karena sekarang zaman ini udah digital nih, ya lebih mudah digambarkan gitu ya, ataupun semuanya dijalankan secara digital. Bayangkan kayak misalkan buku saja sekarang sudah lebih mudah membuat buku dalam bentuk e-book mungkin ya. Jadi buku pun yang sudah ada fisiknya itu dibuat juga dalam bentuk e-book. Dan orang lebih lebih tertarik dengan membuat e-book gitu ya. Mudah disimpannya, nggak makan tempat yang pasti, bisa taruh di laptop, taruh di handphone gitu ya, taruh di Google Drive, bisa dibaca sewaktu-waktu gitu ya. Apalagi kalau mini e-book itu cukup sekali duduk, baca selesai. Kalau mini e-book kan halamannya lebih sedikit gitu ya. Jadi fungsi prototype ini adalah ide-ide tadi yang sudah kita pilih, kita buatkan prototipenya untuk kita uji dan kita validasi ide tersebut. Kira-kira sesuai nggak nih, cocok nggak nih? Gitu ya. Nah itu fungsi prototype. Baru terakhir adalah fungsi tes atau menguji. Setelah prototipe itu sudah kita buat, kita mulai menguji untuk mendapatkan feedback atau masukan. Baru nanti kita dapat setelah semua dapat masukan, kita mulai lempar ke pasaran produk kita tersebut. Dan tipsnya adalah jangan menunggu sampai benar-benar sempurna. Karena kalau bicara suatu sistem atau digitalisasi itu tidak akan ada yang sempurna ya. Sampai kapanpun pasti akan ada perubahan. Jadi kalau Bapak Ibu sering lihat ketika di aplikasi ada update sistem, nah itu kan karena di sini ditemukan satu kendala diperbaiki gitu ya, ada error diperbaiki. Nah, sudah makin diperbaiki, di beberapa saat lagi ternyata oh ketemu lagi inovasi yang baru, diupdate lagi sistemnya. Jadi lebih baik berjalan seperti itu. Sudah sudah sampai tahap pengujian, dirasa sudah layak, kita kita publish dulu. Seiring berjalan waktu nanti ada updatean-updatean, monggo aja nanti kita tinggal update versinya lagi untuk bisnis tersebut. Jadi ini 5 langkah dalam tahapan design thinking yang bisa kita lakukan untuk melakukan analisa. Langkah awal kita untuk berangkat ke dalam dunia bisnis. Kita berempati dulu untuk kita melihat apa kira-kira ceruk yang bisa kita masukkan atau niche yang bisa kita masukkan dari kondisi pasar. Lalu kita menetapkan permasalahan yang ada. Lalu kita mulai kembangkan ide-idenya. Setelah dari ide tersebut kita buatkan prototipe-nya untuk menguji dan melakukan validasi. Baru terakhir adalah tahap pengujian. Strategi berikutnya, maaf, sebelum selanjutkan, nah contoh yang sederhana adalah bagaimana penerapan desain thinking dalam Gojek. Empatinya apa? Pada saat itu, Nadiem mengatakan bahwa sektor ojek ini sangat bernilai. Ini berawal dari pengalaman pribadinya yang lebih memilih naik ojek daripada naik mobil pribadi.
untuk menghindari kemacetan di Jakarta. Lah, iyalah ya, kalau Jakarta nggak ada yang nggak macet pasti ya. Jadi Nadiem mendapati bahwa masyarakat juga merasakan keresahan yang sama nih dan butuh transportasi yang lebih fleksibel, butuh alternatif transportasi. Ternyata di sisi lain, karena juga dia sering naik ojek, Nadiem juga tahu nih seluk-beluknya atau curhatnya seorang tukang ojek yang ternyata pada saatnya ojek pangkalan itu dia harus bekerja kurang lebih 14 jam. Ini rata-rata ya 14 jam sehari. Dia tidak bertemu keluarga. Dilalahnya dalam 14 jam mungkin dia hanya dapat 4 penumpang. Nah, di situ Nadiem merasa prihatin dengan nasib tukang ojeknya. Ya. Dia mulai berempati. Akhirnya Nadiem mulai mendefinisikan kendala yang ada, ya, bahwa untuk menekankan bahwa konsumen membutuhkan terkait menghindari masa kemacetan. Problem statementnya apa? Masyarakat butuh alternatif transportasi untuk menghindari kemacetan Jakarta. Dan tukang ojek juga butuh kepastian penghasilan. Jadi sama-sama simbiosis mutualisme ya, saling butuhkan ya. Kita sebagai penumpang itu butuh cepat tanpa adanya mengurangi kemacetan. Satu sisi ternyata tukang ojek juga butuh kepastian penumpang nih rupanya. Nah, sudah ketemu nih define-nya, sudah ketemu nih potensial problem statement-nya. Mulailah dibangun idenya berdasarkan keresahan dari masyarakat, terus juga nasib tukang ojek yang nggak jelas, juga dari problem statement yang ada. Nadiem berusaha merumuskan beberapa solusi, yang salah satunya itu menjadi dasar untuk pembuatan produk saat ini, yaitu dengan menciptakan sebuah penghubung antara kebutuhan penumpang dan tukang ojek. Lalu dibuatlah prototipe pada tahun 2010, di mana Nadiem membuat sebuah call center untuk ojek konvensional yang awalnya hanya berjumlah 20 orang pengemudi. Setelah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, ya setelah ada muncul respon yang bagus ya, respon yang positif, barulah dia mulai mengembangkan aplikasi Gojeknya. Dan pada tahun 2015 mulai dilakukan tes, Gojek merilis aplikasi yang namanya GoRide untuk melihat respon masyarakat. Jadi berangkat dari prototipenya hanya membuat sebuah call center dengan merekrut 20 pengemudi saja tahun 2010. 5 tahun kemudian mulai dirilis aplikasinya dan pengemudinya bertambah nih dari 20 menjadi 800. Dan aplikasi juga bertambah layanannya. Yang tadi cuma penumpang menjadi barang, makanan, dan lain sebagainya. Ini contoh penerapan design thinking yang dilakukan oleh Gojek. Strategi berikutnya adalah inovasi. Inovasi dalam produk dan inovasi dalam layanan yang tentunya berbasis syariah. Kembali lagi kalau kita bicara inovasi, inilah satu hal yang mutlak saat ini. Dengan inovasi, tentu kita bisa memenangkan hati pelanggan kita dan bisa relevan bersaing di pasar yang kompetitif. Kalau bicara inovasi di sini berarti terkait pengembangan produk baru, lalu penyesuaian produk yang ada saat ini, dan tentunya karena kita bersyariah, jangan lupa label halalnya, sertifikasi halalnya. Nah, kalau kita bicara inovasi, kalau tadi kita di awal untuk analisa pasar kita menerapkan pola yang namanya design thinking, dalam inovasi kita terapkan namanya pola atau strategi ATM. Apa itu ATM? Ya, bukan tempat ambil uang ya, tapi ini adalah suatu proses amati, tiru, modifikasi yang memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan untuk belajar dari praktek terbaik yang pernah ada dan dikembangkan menjadi solusi yang baru yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan pasar. Contohnya apa? Ketika Gojek lahir, nggak lama kemudian muncul tuh yang namanya Grab. Ya. Nah, itu mungkin mereka melakukan proses namanya ATM. Mereka mengamati dulu, mereka meniru, tapi terakhir mereka melakukan modifikasi. Supaya apa? Ada value tersendiri dari masing-masing perusahaan. Ada ciri tersendiri dari masing-masing perusahaan. Yang itu menjadi value-nya masing-masing perusahaan. Itu menjadi ciri khas masing-masing perusahaan tersebut. Nah, di amati ini adalah kita melakukan kira-kira mengidentifikasi elemen apa saja yang bisa bikin ide, produk, atau konten pada saat ini ya, Gen Z, konten yang menarik, bisa menarik. Kita amati. Kalau kita mau membuat suatu perusahaan ya ojek online, kita amati Gojek, kita amati Grab, kita amati Maxim misalnya. Apa kira-kira yang membuat orang menarik? Pada saat lahirnya Gojek, pasti
pendiri Grab itu dia melakukan pengamatan dulu nih terhadap proses yang dilakukan oleh Gojek. Apa sih yang buat menarik dari adanya ojek online ini? Setelah diamati, kita masuk ke yang kedua, T, tiru. Ambil elemen-elemen yang bisa ditiru yang sudah ada. Oh, sistemnya, oh, cara kerjanya, oh, mungkin pembagian komisinya, dan lain sebagainya. Kita tiru semuanya, pola-polanya. Nah, ketika kita mau melahirkan, mau meluncing, jangan lupa kita lakukan yang M-nya. Kita modifikasi. Oke, sistemnya sama, tapi mungkin kita modifikasi nih tampilan-tampilannya. Oke, komisinya, cara komisinya sama nih antara kita dengan mitra kita, tapi kita modifikasi prosesnya, cara transfernya atau penyediaannya kita modifikasi. Mungkin untuk identitasnya kita modifikasi juga. Mungkin jaketnya sama warnanya, tapi kita modifikasi bentuknya. Atau mungkin kita modifikasi juga warna jaketnya. Nah, ini belajar bagaimana membangun inovasi melalui proses ATM ini. Amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya, strategi ketiga adalah bagaimana kita menggunakan teknologi dalam pengembangan bisnis syariah atau fintech syariah. Nggak bisa dipungkiri, sekarang di eranya teknologi digital, tadi kita sudah berangkat dengan analisa pasar, kita sudah belajar berinovasi, nah kita juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Ketika kita berada di zona nyaman, kita tidak beradaptasi dengan teknologi, kita tidak menerima perubahan, ya kita akan tertinggal. Ya, kembali tadi saya contohkan bagaimana Nokia yang begitu berjaya di masanya, tapi ketika dia berada di zona nyaman, dia tidak melihat munculnya pesaing di luar, sehingga dia tertinggal, dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dia tertinggal. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya analisa SWOT, ya, jadikan saingan itu bukan hanya ancaman, tapi jadikan saingan itu sebagai peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk memancing kita menumbuhkan inovasi-inovasi yang baru, melahirkan ide-ide baru yang kreatif. Kalau kompetitor hanya kita jadikan sebagai ancaman, iya, oke, ancaman. Terus nextnya apa? Kalau cuma dijadikan ancaman, terus udah, kita diem aja, kita nggak bergerak. Ya, kita yang kalah, kita yang tertinggal. Tapi karena sudah era teknologi seperti ini, sudah era digital, sudah era keterbukaan, kita nggak bisa diam saja. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri, kita sudah tidak bisa lagi merahasiakan dapurnya masing-masing perusahaan itu dengan kompetitor. Karena sudah era teknologi seperti ini, sudah terbuka. Hari ini kita munculkan produk ini, besok sudah muncul nih yang mirip. Atau mungkin ketika pun kita mau masuk ke pasar produk yang mau kita jual, ini sebenarnya di pasar ini sudah ada nih penjual yang barunya. Tinggal itu tadi di pertama analisa pasar kita sudah lihat desain thinkingnya, kita sudah lihat celah apa yang bisa kita masukkan, lalu kita lakukan inovasinya dengan ATM tadi, apa yang membedakan atau apa value dari produk kita dengan yang sudah ada. Yang ketiga adalah bagaimana produk kita ramah terhadap teknologi, tidak konvensional, manfaatkan teknologi. Sekedar handphone saja dengan kita punya WhatsApp, Bapak Ibu, itu bisa dimanfaatkan untuk berbisnis. Ya, mungkin pertama adalah dulu menjadi WhatsApp bisnis misalkan. Setelah itu kita aktifkan secara sederhana produk-produk kita jual, kita upload di status maupun di WhatsApp bisnis itu ada tempat untuk menaruh produk-produk kita. Itu secara sederhana di situ, secara sederhana di situ. Kalau mau berkembang lagi ya Bapak Ibu bisa menggunakan Instagram atau membuat website seperti tadi yang saya sampaikan. Saya memiliki ada beberapa website untuk produk-produk yang umumnya saya juga produk-produk digital, gitu ya. Dan juga untuk membangun branding, ya. Jadi dengan memanfaatkan teknologi ini membangun branding dari diri kita maupun usaha kita. Dengan kita sering tampil di sosial media menggunakan teknologi yang kita gunakan, itu membangun branding kita juga membangun branding produk kita. Orang akan hafal di luar kepala, gitu ya. Karena kalau sudah bicara branding, bicara ciri khas, orang gampang menyebut gitu ya. Kalau kita nyebut taksi misalkan, apa yang kita kenal? Oh, orang nyebutnya Bluebird misalkan ya. Nah, itu kan branding Bluebird sudah terkenal sebagai taksi gitu ya. Nah, sama ketika kita bicara bisnis juga misalnya bagaimana usaha ibu branding bisa dikenal. Oh, kalau kue, oh si ibu ini nih bentuknya unik, rasanya juga pas. Nah, itu udah brandingnya udah terbentuk tuh dari usaha yang Bapak Ibu bangun. Ya. Jadi, manfaatkan teknologi, akrab dengan teknologi dan ikuti perkembangan dari teknologi. Ya. Ini untuk membangun
bisnis yang syariah. Jangan juga bisnis syariah kita ya tertinggal dengan bisnis yang konvensional. Terakhir adalah kolaborasi dan kemitraan. Saat ini kita tidak bisa berdiri sendiri dan bahkan yang berkembang saat ini adalah bisnis-bisnis yang sifatnya berafiliasi, berkolaborasi, ya, bermitra. Ketika kita jalan di bisnis sendiri, ya pasti tak bisa, cuma tantangannya pasti akan lebih berat. Dengan Bapak Ibu berkolaborasi, bermitra, ya itu akan lebih memudahkan. Ya tadi kan dalam Islam sendiri juga sudah mengatur kan bagaimana prinsip-prinsip dalam bermitra berkolaborasi ya dari mudharabah, murakaha dan lain sebagainya ya. Kita ya harus bekerja sama memang gitu karena kita juga pada dasarnya kita makhluk sosial, kita butuh kerjasama. Jadi bangun kolaborasi yang memang ya kita sama-sama saling menjaga amanah, saling jaga integritas kita dan juga sesuai dengan syariah kita. Nah, insya Allah dengan kita menerapkan 4 strategi ini ya Bapak Ibu, dari tadi kita sudah survei pasar dulu, kita lakukan design thinking, kita melakukan analisa apa kira-kira yang dibutuhkan pasar, apa kira-kira celah yang bisa saya masukkan, lalu ciptakan produk-produk yang berinovasi, kita lakukan ATM, lalu kita juga bersahabat dengan teknologi, dan kita sudah berkolaborasi, insya Allah kita akan mulai masuk. Dan semua pasti berangkat dari pemula. Perusahaan yang sudah besar berarti pernah ada awalnya dulu. Jadi jangan pernah berpikir yang sudah besar akan gimana, atau jangan berpikir, oh saya kapan bisa mencapai ke yang atas. Jangan berpikir seperti itu, tapi kita jalanin dulu saja. Bismillah, jalani dari yang sederhana dulu. Bangun bisnis secara konsisten, berkolaborasi. Sekarang banyak bisnis-bisnis yang sifatnya juga berkolaborasi, afiliasi gitu ya, ataupun kemitraan. Yang monggo itu bisa dipelajari bersama Bapak Ibu. Tinggal yang cari sesuai dengan passionnya Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah sukses kita itu tidak diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi dari seberapa banyak kita bisa meringankan beban orang lain. Intinya adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Ya, tadi kan kalau kita bicara salah satu prinsipnya dalam cara adalah bagaimana bisnis kita memberikan maslahat untuk orang lain. Nah, bagaimana bisnis kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Saya kembali kepada Ustaz Abdullah Effendi. Jazakumullah khairan. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak kepada Coach Diksi Metris yang sudah menyampaikan dengan luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, penutup yang terakhir ini luar biasa ini ya. Jadi kesuksesan seorang pengusaha muslim itu diukur dari seberapa banyak kita meringankan beban orang lain ya. Bagaimana hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas ya. Bahwa yang bermanfaat itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Alhamdulillah, terima kasih Coach atas penjabarannya untuk di materi pertama. Ya, Tadi sudah sambil ada stop yang share ya. ngechat, Oke. ya silakan, silakan Coach. Ya. Sudah ada yang chat di grup di ini ya Oh di gitu. Zoom kita, apa boleh nanya ya? Nanti pertanyaannya Bapak Ibu disimpan dulu, ya di keep dulu. Nanti setelah materi kedua dan penjelasan sertifikat kita akan diskusi panjang lebar. Nah, karena memang waktu kita juga terbatas untuk di materi Zoom ini, maka kita persilahkan langsung kepada eh, pemateri kita kedua, ya coach kita juga, insya Allah ya, untuk kemudian menyampaikan materinya ya kepada Coach Eka Sandi Subrata. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Allah memberikan kita nikmat, nikmat terbesar dalam hidup, tentu nikmat iman dan Islam kita. Nikmat sehat dan nikmat silaturahmi sehingga di kesempatan malam ini yang luar biasa kita bisa bertatap muka dalam agenda yang tentu mudah-mudahan penuh berkah barokah, agenda yang tentu mudah-mudahan bisa menebar manfaat untuk kita semua.
Tidak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, pada tabiin dan tabiat dan serta umatnya hingga akhir zaman. Ibu bapak yang dirahmati Allah, izin memperkenalkan diri sebelum kita eh, berlanjut pada materi yang akan saya sampaikan, melanjutkan materi yang sudah sangat luar biasa dari Coach Diksi Metris tentang prinsip-prinsip dasar syariah. Tadi sudah luar biasa disampaikan dengan begitu detail tentang strategi pengembangan bisnis syariah. Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Eka Sandi Saputra Subrata. Ibu Bapak bisa memanggil saya dengan panggilan Eka atau Sandi. Ya, saya berasal dari Bandung, jadi biasanya dipanggilnya Kang Eka atau Kang Sandi. Saat ini saya baru menyelesaikan magister saya di UIN Sunan Gunung Jati dengan konsentrasi manajemen syariah. Dan aktivitas saya sehari-hari hari ini saya berkantor di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai tenaga ahli para pelajar untuk pendidikan karakter, ya. Dan sebelumnya juga 4 tahun saya di Dinas UMKM Provinsi Jawa Barat sebagai pendamping wirausaha. Ibu Bapak yang saya hormati, di materi selanjutnya terkait regulasi kepatuhan dalam bisnis syariah. Tentu saya melihat ibu bapak yang hadir hari ini adalah bisa jadi guru-guru saya juga, para senior, para mentor yang telah berkecimpung lebih jauh dari saya, yang memang sudah menjadi para spesialis yang memang mengembangkan usaha dan bisnisnya tentu dalam bidang syariah. Tapi izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa hal pada porsi hari ini. Saya diberikan kesempatan oleh LPK Generasi Fakifiddin terkait regulasi dan kepatuhan dalam bisnis syariah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, apa sih regulasi? Kalau dengan kata regulasi ini, hari ini kita terus ya menjadi hal yang pokok yang berkaitan dengan hal-hal yang penting pada setiap aktivitas kita. Ya. Regulasi, Ibu Bapak, menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah peraturan. Ya. Artinya ketika kita mendiskusikan terkait bisnis syariah, ya, maka kita harus memahami regulasi atau peraturan-peraturan apa saja yang berkaitan dengan bisnis syariah. Kalau kita melihat sudut pandang bisnis syariah sendiri, kita juga tentu perlu memahami apa itu bisnis syariah. Karena ketika kita akan melaksanakan regulasi dan memahami peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan, hal yang pokok juga kita harus memahami apa itu bisnis syariah. Tadi Coach Diksi sudah menyampaikan sedikit terkait itu bisnis syariah. Hal-hal yang berkaitan pada implementasinya adalah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam. Ini saya tambahkan kutipan dari para mentor lain, ya, para ahli terkait bisnis syariah. Segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan, baik berupa barang maupun jasa, yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Artinya, bagi seorang mukmin muslim, ibu bapak sekalian, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas produksi, aktivitas distribusi, konsumsi, dan perdagangan, maka tadi prinsip-prinsip syariah itulah yang melandasinya. Prinsip syariah itu muncul dari mana, Ibu Bapak? Berkaitan dengan regulasinya. Tentu ini adalah fondasi dan keyakinan tauhid kita bahwa hal yang paling pokok dalam regulasi dalam bisnis syariah, kita harus memiliki pegangan utama. Pegangan utama kita dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pola bisnis, ya, pola kerjasama ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan berbagai konsep bisnis syariah yang ada di Indonesia, maka kita sebagai seorang mukmin muslim tentu perlu fondasi dasar. Apa yang menjadi landasan utamanya? Kita bisa menjadikan Al-Quran di Quran Surat An-Nisa menjadi hal yang jadi panduan kita dalam mengimplementasikan pada sisi operasional nanti.
Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tentu ini adalah menjadi hal paling pokok ketika regulasi yang akan kita ikuti, ya, kepatuhan-kepatuhan yang nanti dijelaskan akan kita ikuti. Ini adalah hal yang paling fundamental. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Artinya, setiap hal yang akan kita laksanakan dalam mekanisme bisnis apapun, kerjasama apapun, kuncinya adalah kita betul-betul melaksanakan aturan-aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, gesekan-gesekan dalam berbagai mekanisme, maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ini menjadi hal pokok yang harus jadi panduan kita dalam melaksanakan mekanisme bisnis. Tentu tantangannya sangat luar biasa, Ibu Bapak. Kita sebagai seorang mukmin muslim, saya sebagai seorang pendamping, Ibu Bapak 4 tahun mendampingi para UKM, ini tantangan. UKM yang saya dampingi ini hampir mayoritas semuanya beragama Islam. Tapi ketika pada implementasinya, melaksanakan perdagangan, melaksanakan kerjasama-kerjasama, hal pokok ini pun belum tentu mereka pahami. Artinya dinamika di lapangan menuntut kita mengedukasi mereka kembali pada Allah, kembali pada Quran dan Sunnah itu bukan hal yang mudah. Tadi sudah disampaikan bahwa ekonomi saat ini berkembang pesat terkait ekonomi syariah. Ya, pariwisata syariah atau pariwisata halal, food halal, ya. Segala sesuatu karena memang marketnya sangat luar biasa. Market umat muslim di dunia ini menjadi market yang sangat potensial yang memang tidak bisa kita tutup mata bahwa itu adalah ceruk yang diambil oleh semua orang. Tapi pada kenyataannya ketika para pelaku bisnis bahkan para UKM yang memang itu juga jadi pondasi ekonomi satu negara, khususnya di Indonesia, terkait regulasi pondasi-pondasi dasar mereka sebagai seorang mukmin muslim, mereka belum tentu paham. Ini juga yang menjadi dasar saya akhirnya terus mendalami bagaimana implementasi ekonomi syariah, manajemen syariah yang sederhana bisa dilaksanakan di level startup atau para pengusaha pemula ataupun para pengusaha yang sudah di level manajemen middle. Ya. Karena ketika niatannya, ya 4 tahun ke belakang saya punya dampingan perusahaan yang cukup besar, owner dan manajemennya punya harapan besar bahwa implementasi manajemen dan bisnis itu berkaitan dengan pelaksanaan operasional syariah. Tapi tantangannya tak semudah yang diucapkan, tak seperti komitmen yang disampaikan. Dinamika bisnis itu memang sangat luar biasa tantangan di lapangan. Maka memang akhirnya ketika pondasi ayat-ayat Quran yang kita ketahui dan kita pahami, ya, mengimplementasikan dan mendefinisikannya pada porsi operasional itulah yang akan jadi tantangan bisnis kita selanjutnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika kita berdiskusi tentang bisnis syariah, tentu tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah satu ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih yang tentu kita sudah mafhum semua, ada beberapa bagian yang membahas konsen terhadap hubungan antar manusia. Ya. Kita sering tentu yang paling concern terkait hubungan sama manusia di dalam konteks duniawi adalah fikih muamalah. Ya, kita lihat bahwa secara umum para ulama mendefinisikan fikih muamalah adalah hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain mengenai keduniaan, misalnya jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika kita akan melaksanakan, punya niat, punya komitmen
bahwa bisnis yang kita jalankan dan kita kembangkan adalah bisnis syariah dalam rangka meraih keberkah barokahan dalam hidup, memiliki filosofi bisnis yang tadi disampaikan, kemaslahatan untuk umat, tanggung jawab sosial atau tasamuh, maka fikih muamalah ini menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kewajiban bagi para pelakunya untuk difahami. Ya. Jadi kita tentu sudah sangat sering mendengar kata fikih muamalah. Redaksi fikih muamalah sering dikaji, sering dijadikan materi-materi diskusi dan seminar. Tapi tentu yang akan jadi tantangannya, bagaimana kita mengimplementasikannya. Implementasi dari fikih muamalah yang sebetulnya juga memang berkaitan kebanyakan dengan mekanisme jual beli, ya, kerjasama, keuangan. Ini adalah hal yang tentu menjadi hal pokok terhadap ujung dari kehidupan kita, mendapatkan ridho Allah. Ketika kita melaksanakan bisnis syariah yang tentu pilihannya adalah halal atau haram, tapi kita tidak memahami konsep fikih muamalah, maka akan jadi tantangan yang luar biasa. Kalau kita sering mendengar baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, ini akan jadi tantangan ketika kita sebagai para pelaku bisnis, para pelaku UMKM, para startup memahami fikih muamalah saja menjadi tantangan besar. Ya, maka tentu kita sebagai para pelaku bisnis atau para pelaku usaha yang akan menerapkan manajemen syariah, bisnis syariah, fikih muamalah ini menjadi hal yang pokok harus dipahami oleh bersama. Ibu Bapak, terkait sumber-sumber fikih muamalah sudah sangat banyak beredar buku panduan-panduan komplit tentang fikih muamalah, baik tentu klasikal ataupun kontemporer. Ibu Bapak bisa mendapatkannya di berbagai toko, di berbagai media online pun Ibu Bapak bisa mendapatkan. Dan ini tentu harus dipahami bahwa ini adalah hal pokok. Ketika kita akan melaksanakan mekanisme syariah, maka fikih muamalah ini harus kita pahami bersama-sama. Baik berkaitan dengan regulasi atau kepatuhan terhadap bisnis syariah yang akan kita laksanakan. Selanjutnya Ibu Bapak, ketika kita mendiskusikan terkait kata kepatuhan dan berkaitan dengan manajemen syariah atau bisnis syariah, maka ini hal yang pokok juga. Ya. Kenapa? Karena kepatuhan ini akan berdampak besar terhadap bisnis kita, terhadap nama baik brand atau produk-produk kita ke depan. Sehingga manajemen kepatuhan ini menjadi hal yang lumrah dan perlu dipahami bersama bagaimana kita bisa melaksanakannya secara maksimal. Ya. Apa itu manajemen kepatuhan? Ibu Bapak, manajemen kepatuhan adalah proses yang memastikan bahwa perusahaan, bisnis kita, usaha kita telah mengikuti peraturan atau ketentuan yang berlaku. Artinya, ketika perusahaan kita dalam melaksanakan bisnis yang dijalankan, kita harus memahami juga regulasinya dan aturan-aturan main yang memang jadi koridor pelaksanaan. Sehingga kepatuhan-kepatuhan yang dalam porsi operasional bisa kita pantau. Ini ada beberapa poin Ibu Bapak terkait pentingnya manajemen kepatuhan. Yang pertama, kepatuhan adalah bagian dari tugas perusahaan pada masyarakat dan stakeholder. Tadi sudah disampaikan di awal terkait filosofi bisnis syariah. Pentingnya manajemen kepatuhan ini tidak terlepas dari poin ketiga keempat tadi yang disampaikan oleh Coach Diksi. Bagaimana kemaslahatan, ya, kebermanfaatan, serta tanggung jawab sosial atau tasamuh ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, tanpa fungsi kepatuhan, perusahaan tidak dapat membangun atau mempertahankan kredibilitasnya. Nama baik bagi satu entitas bisnis, Ibu Bapak, menjadi hal yang pokok. Ketika kredibilitas di masyarakat dengan mitra-mitra bisnis, nama baik itu tercoreng, maka selesai sudah secara umum pola bisnis yang dikembangkan. Apalagi ketika kita mendiskusikan bisnis syariah, manajemen syariah, maka kredibilitas sebagai seorang mukmin muslim, ya, ini memang dipertaruhkan. Maka kepatuhan terhadap regulasi dan aturan-aturan yang ada memang harus sangat diperhatikan. Yang ketiga, tanpa fungsi kepatuhan, perusahaan berisiko memiliki reputasi buruk. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya, ketika kita melaksanakan mekanisme distribusi
atau mekanisme promosi ya, dengan cara yang licik, maka sudah barang tentu nama baik usaha kita, brand kita akan tercoreng. Maka kita harus melakukan berbagai mekanisme bisnis dari mulai produksi sampai dengan ya maintenance konsumen ini harus betul-betul secara optimal kita maksimalkan, dan ini akan menjaga nama baik kita di masyarakat. Yang keempat, kepatuhan meningkatkan konsistensi. Ketika kepatuhan-kepatuhan terhadap regulasi yang ada, kita betul-betul manage, kita betul-betul jaga, maka konsistensi terhadap perkembangan growth ya, usaha kita insya Allah ini akan bisa kita pantau eksistensi dan kemajuannya. Karena memang kepatuhan ini berkaitan dengan regulasi sangat erat sekali. Yang kelima, Ibu Bapak, kita lihat kepatuhan dapat berfungsi sebagai pendorong, ya, sebagai pendorong perubahan dan inovasi. Tentu ini juga menjadi tantangan untuk kita semua sebagai seorang mukmin muslim yang Allah berikan karunia daya pikir ya. Ketika kita melihat bahwa konsumen, kompetitor yang terus bergerak dengan teknologi hari ini ya, maka perubahan dan inovasi itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi kepatuhan terhadap perubahan dan inovasi harus dijaga. Regulasi yang ada kita harus betul-betul memantau, mengetahui sehingga memang tidak menjadi persoalan pada porsi implementasinya. Yang keenam, kepatuhan dapat mengurangi kesalahan atau kelalaian perusahaan. Ibu Bapak, ketika manajemen kepatuhan ini betul-betul SOP-nya bisa kita jaga, ini akan mengurangi resiko-resiko kita pada porsi kelalaian atau kesalahan-kesalahan pada operasional di perusahaan atau bisnis kita ke depan. Selanjutnya kita bisa mengenal jenis-jenis risiko kepatuhan. Ya, kita lihat Ibu Bapak semua, ada risiko lingkungan pada porsi kepatuhan, di mana potensi kerusakan organisme hidup atau lingkungan yang muncul akibat kegiatan perusahaan kita. Ya, kita tentu porsi risiko lingkungan ini untuk produk-produk makanan harus kita lihat. Apakah dampak dari produksi makanan yang kita olah berdampak negatif pada lingkungan, berdampak negatif pada air misalkan. Kalau di Jawa Barat bagaimana produksi-produksi yang dilakukan mencemari Sungai Citarum. Nah, ini adalah dampak risiko lingkungan terhadap undang-undang lingkungan yang ada. Selanjutnya, kepatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ibu Bapak, ketika kita melaksanakan bisnis berkaitan dengan porsi produksi ataupun pada porsi distribusi, maka kesehatan dan keselamatan kerja ini juga perlu diperhatikan. Berdampak terhadap apa? Tadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karyawan-karyawan kita lalai dalam melaksanakan kepatuhan produksi, misalkan hanya terkait penutup kepala yang ketika kita membuat satu makanan ya tidak memakai penutup kepala dan jatuh rambut di sana. Bayangkan ketika misalkan konsumen itu mendapatkan rambut karyawan kita di makanannya, ini menjadi tantangan yang memang akan berdampak buruk terhadap reputasi kita, ya, reputasi perusahaan kita. Selanjutnya praktek korupsi, di mana praktek korupsi yang memang penyuapan, penipuan, ini menjadi tantangan yang luar biasa sekali pada porsi risiko kepatuhan dan aturan-aturan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya juga ada tanggung jawab sosial, di mana ketika perusahaan ya yang kita memiliki karyawan dan memang kita berikan tunjangan-tunjangan yang maksimal. Kalau sekarang ada terkait tunjangan BPJS, tunjangan tenaga kerja, tunjangan kesehatan, dan lain sebagainya, ini merupakan tanggung jawab kita pada karyawan kita. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang perlu mereka pahami dan ketahui. Bagaimana kita memberikan bantuan kepada mereka yang memang membutuhkan secara ekonomi, bahwa betul perusahaan kita dirasa manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Tentu juga terkait kepatuhan pada kualitas produk dan layanan. Kualitas produk dan layanan kita semakin baik, maka revenue cuan kita akan terus bertambah dan
naik. Tapi ketika kualitas dan layanan produk kita rendah, Ibu Bapak, maka tentu ini akan berdampak luar biasa terhadap baik kemaslahatan ataupun produk-produk dan keberlangsungan bisnis kita ke depan. Selanjutnya Ibu Bapak, risiko proses, di mana ketika proses bisnis yang kita laksanakan gagal dan akhirnya juga regulasi yang ada di negara ini kita langgar, maka tentu kita akan berhadapan dengan hukum. Ya, inilah yang memang menjadi tanggung jawab kita memanage risiko terhadap kepatuhan pada regulasi yang ada. Ini Ibu Bapak, ya kita bisa lihat bahwa regulasi dan kepatuhan dalam bisnis syariah di Indonesia ini cukup banyak, ya. Dan spesifik terhadap bisnis syariah ini ada 6 poin yang bisa saya tampilkan, di mana mekanisme perundang-undangan ini adalah perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan mekanisme syariah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah. Tadi sempat diulas tentang keuangan syariah oleh Coach Diksi, di mana ini adalah undang-undang yang mengaturnya. Ada Permen Nomor 8 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Ini adalah peraturan Mahkamah Agung, Ibu Bapak, yang memang di sana juga memuat tentang bagaimana kompilasi hukum ekonomi syariah. Ada Permen Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana, mekanisme-mekanisme ketika terjadi gesekan-gesekan atau dinamika terhadap kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak. Selanjutnya ada Permen Nomor 14 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ini juga sama, masih peraturan Mahkamah Agung. Yang nomor 5 juga tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019. Yang tak kalah penting adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional atau FDSN yang merupakan hasil ijma ulama. Yang sejauh ini mekanisme-mekanisme dalam keuangan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional ini adalah fatwa yang menjadi panduan dan dasar-dasar mereka melaksanakan sirkulasi keuangan syariah, Ibu Bapak semua. Ibu Bapak, itu yang bisa saya sampaikan terkait regulasi dan kepatuhan dalam bisnis syariah. Tentu ketika kita seorang mukmin muslim ya akan melaksanakan bisnis ruang lingkup syariah sebagai sebuah keyakinan bahwa kita akan meninggal dan kelak akan dihisab dan harapannya adalah ridho Allah, maka memang fondasi dasar bisnisnya kita harus pahami. Al-Quran dasar-dasar ayatnya harus kita pahami, fikih muamalahnya juga kita harus dalami, sehingga betul pada mekanisme operasional kita bisa melaksanakan bisnis yang penuh berkah barokah bermanfaat untuk masyarakat. Ibu Bapak yang saya hormati, pada porsi studi kasus dan praktik bisnis syariah, ini saya ingin mengundang ya salah satu binaan saya atau dampingan saya, ada Kang Rizal Nurdian dari Muda Kita Indonesia, di mana Muda Kita Indonesia ini perusahaan yang baru berdiri 2 tahun, Ibu Bapak, dan memang punya komitmen melaksanakan praktek bisnis syariah. Ya, kalau tadi ada sampling beberapa perusahaan pada berbagai mekanisme strategi bisnis, saya coba sampaikan pada studi kasus atau bisnis praktek bisnis syariah ini salah satu perusahaan startup yang sudah 2 tahun berjalan yang dilaksanakan oleh anak muda dan beberapa mahasiswa yang saya dampingi, dan memang alhamdulillah 2 tahun mereka terus menanjak, Ibu Bapak ya. Dan di evaluasi triwulan 2024 ini omset mereka sudah menyentuh sampai 150 juta ya. Dengan market yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Diksi, mereka betul-betul mencoba semaksimal mungkin dengan ikhtiar mengimplementasikan apa yang menjadi filosofi bisnis syariah ya. Kang Rizal, ada Kang Rizal di sini? Ya Kang, sudah hadir Nah, di sini. Kang Rizal sudah hadir Suara ya. saya jelas ya? Ibu Bapak semua. Kang Rizal, ini selamat malam Kang Rizal. Siap. Kang Rizal sedang ada di mana hari ini Kang Rizal? Ya, selamat malam. Alhamdulillah. Hari ini, malam ini sih ada di rumah Kang. Alhamdulillah. Tadi siang sudah sempat Ini ngecek kantor. Kang Ya. Rizal, Ibu Bapak yang saya hormati, Kang Rizal ini salah satu
eh, pimpinan perusahaan di Muda Kita Indonesia yang memang sudah 2 tahun ini kita dampingi. Kang Rizal bisa sedikit diceritakan pada praktek bisnis Hmm, syariah yang jadi komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan manajemen syariah tentunya. Singkat Kang Rizal, waktu hmm, kita sangat terbatas sebelum ah, nanti eh, oke. Ustadz memulai sesi diskusi. Mangga Kang Rizal sedikit gambarkan bagaimana mengimplementasikan manajemen atau bisnis syariahnya Kang Rizal. Silakan. Ya, terima kasih. Saya sering manggilnya Kang Eka ya, karena memang sama-sama orang Sunda gitu ya. Perkenalkan, Ibu Bapak, salam hormat untuk semuanya. Nama saya Rizal, ya Rizal Nurdian. Saya salah satu tim ya dari Muda Kita Indonesia dan hari ini diamanahi gitu ya atas dasar kesepakatan saya sebagai direktur. Nah, sedikit perkenalan Bapak Ibu semua. Eh, Terima kasih juga Kang Eka juga sebagai salah satu coach saya gitu kan, mentor saya di apa namanya dalam menjalankan bisnis salah satunya di Muda Kita Indonesia. Oke, kami KAEK di Muda Kita Indonesia ini memulainya sebenarnya sudah dari tahun-tahun lalu gitu ya. Artinya dari tahun 2018 kita sudah coba mulai dengan berbagai macam mekanisme kita itu, tapi ya karena waktu itu kami kami masih cukup muda dan juga nggak punya keseriusan terhadap bisnis ini, sehingga saya komunikasi dengan banyak mentor ya, dan salah satunya Kang Eka juga. Dan ya hari ini kita juga alhamdulillah dilegalitaskan gitu ya, sudah legal di tahun 2023. Jadi kalau misalkan 2018 sampai 2022 itu hanya apa ya istilahnya, eh, menjajaki lah kalau seperti itu. Tapi 2023 alhamdulillah dengan arahan-arahan dan Muda Kita Indonesia sudah legal. Jadi bentuk kami Kang, Bapak Ibu semua, bentuk usaha kami di TV gitu, TV Muda Kita Indonesia. Kami bergerak di bidang konveksi dan percetakan, betul legalitasnya kita baru di 2 tahun ini gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah berjalan itu sudah cukup lama, dan alhamdulillah dalam 2 tahun ini atas bimbingan juga Kang Eka dan mentor gitu kan, dan memiliki signifikansi yang cukup tinggi lah, khusus di sisi keuangan. Tapi lebih jauh daripada itu, tentu yang paling penting adalah bagaimana tadi gitu ya, nilai-nilai memandang bahwa sebuah bisnis itu bagaimana bisa eh, menjadikan aktivitas ibadah gitu, kurang lebih seperti itu ya. Karena hal itu ya juga yang sering disampaikan. Tentu ketika memiliki cara pandang tersebut, bagaimana juga bisnis dan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai syariah atau bisnis syariah yang sudah sangat tadi jelas detail dipaparkan. Nah, kalau misalnya secara implementasi, tentu kami juga tetap ingin selalu berada dalam eh, apa namanya keoptimalan ya mengimplementasikan. Tapi ya tadi semua butuh proses. Tentu di implementasi yang ada kita tidak banyak, tapi juga terus berikhtiar untuk senantiasa mengimplementasikan hal tersebut. Ya sedikit mungkin ya Kang, kalau Bapak Ibu semua aktivitas yang berkenaan dengan hal tersebut, tentu kami sering gitu ya setiap briefing itu briefing pagi briefing pagi gitu kan, atau diskusi meeting itu sering membuka kayak misal dengan bacaan eh, Quran gitu kan, sederhana Al-Fatihah kayak gitu kan, Al-Ikhlas gitu kan dan sebagainya. Jadi bagi kami hal-hal tersebut itu bisa menguatkan bagaimana kita senantiasa mengaitkan gitu kan, eh, bisnis ini menjadi bisnis yang tetap gitu kan, syariah dalam konteks diri-diri yang ada di dalam bisnis tersebut. Selanjutnya lagi mungkin tadi kalau misalkan menyangkut terkait dengan filosofi-filosofi bisnis syariah terkait dengan keadilan gitu kan, tentu kami juga berikhtiar semaksimal mungkin dengan tim yang ada hari ini. Jadi 2 tahun ini kita mengoptimalkan sisi muamalah dengan penggajian, bonus-bonus dan lain sebagainya sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan ikhtiarnya masing-masing, sehingga mudah-mudahan itu jadi salah satu ikhtiar untuk mendapatkan sisi keadilan-keadilan yang tentu itu menjadi filosofi bisnis syariah eh, yang dimaksud begitu. Terus juga tentu transparansi dan akuntabilitas yang kita juga usahakan terbuka, apalagi Muda Kita Indonesia ini adalah tadi kalau misalkan secara saya juga apa namanya cukup teringatkan. Jadi memang ini ada yang modalin gitu. Artinya eh, apa namanya pemodal tentu kita berikan transparansi dan akuntabilitas yang cukup gitu. Jadi tetap kita ikhtiarkan terkait dengan hal tersebut, akuntabilitas dan
transparansinya, termasuk kayak misal terkait dengan MOU dan konsumen, kemitraan dan lain sebagainya. Itu bagian daripada ikhtiar kami untuk tidak semata-mata gitu hubungan antara manusia saja, tapi bagaimana itu implementasi daripada bisnis syariah, bahwa tiap jual beli, utang piutang itu harus ada catatannya seperti itu, seperti yang sudah sering juga disampaikan. Selanjutnya lagi terkait dengan tanggung jawab sosial. Nah, tentu ini hal yang kami senantiasa ikhtiarkan semaksimal mungkin, bahwa sampai hari ini tanggung jawab sosial atau tadi tersamuh gitu ya, itu kita implementasikan. Jadi hari ini per tahun ini kita sudah memulai program bagaimana kita bisa membantu siswa-siswa, Bapak Ibu, siswa-siswa yang itu tuh yatim piatu dan duafa, tapi juga memiliki kendala-kendala biaya. Nah, sekolah-sekolahnya ya aktivitas sekolahnya itu kami bantu secara biayanya. Nah, hal tersebut tentu bagian daripada tanggung jawab sosial yang dimana itu harapannya gitu ya bisa memandang dan pengimplementasian daripada bisnis syariah, bahwa tadi nilai sebuah usaha tidak dinilai daripada banyaknya keuntungan yang didapatkan, tapi juga bagaimana kemanfaatannya luas. Nah, salah satu kemanfaatan luas yang kami coba ikhtiarkan semaksimal mungkin hari ini uh, bisa gitu memberi sedikit bantuan-bantuan untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini yatim piatu dan duafa yang terkena terkait dengan biaya pendidikannya. Terus juga tentu tadi seperti yang juga mungkin disampaikan gitu ya oleh Kang Eka gitu kan, atau dari materi yang sebelumnya, bahwa tentu konsep halal haram tetap jadi sesuatu yang kita pegang teguh, bahwa sampai hari ini konveksi percetakan kita juga ya kawal semaksimal mungkin gak ada eh, produk-produk gitu Bapak Ibu yang itu tuh sifatnya haram gitu atau ya tidak layak dijual seperti itu. Nah, tentu itu juga bagian daripada prinsip bisnis yang tetap kami pegang teguh, supaya nilai-nilai bisnis tetap ada dalam porsi bisnis Muda Kita Indonesia atau Muda In Project. Nah, selanjutnya lagi tadi menyinggung terkait dengan regulasi juga. Ini tentu hal yang tidak kami pandang sebelah mata gitu ya. Tentu kami juga regulasi-regulasi pemerintah hari ini gitu kan, atau terkait dengan hal-hal yang bentuknya misal legal formal gitu kan. Tadi pertama CV, bentuknya CV, terus juga kita eh, senantiasa apa namanya rutin gitu kan memberikan laporan keuangan gitu kan kepada DJP gitu kan, bahwa itu hal yang penting nih. Tuh. Karena beberapa usaha yang hari ini hadir gitu di Indonesia, salah satunya tuh senantiasa, apalagi UMKM ya atau startup gitu kan, sering memandang sebelah mata hal tersebut. Padahal itu tadi akan bisa menurunkan kredibilitas usahanya gitu, ketika memang tidak sesuai dengan regulasi yang ada hari ini. Tentu tadi kalau misalkan menyinggung terkait dengan eh, bagaimana kita bisa memberikan CSR dan sebagainya gitu kan. Itu konstanta sedekah dan lain sebagainya, itu kita sampai hari ini konsisten, alhamdulillah di 2 tahun ini kita eh, melakukan konstanta sedekahnya, jadi hitungannya 2,5% ya, sesuai dengan anjuran begitu ya, anjuran yang kami ketahui terkait dengan bisnis syariah, bahwa 2,5% dari setiap proyek yang ada itu dialokasikan untuk nilai kebaikan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Kang Eka, gambaran sederhana daripada usaha-usaha yang Muda Kita Indonesia sampai hari ini implementasikan terkait dengan nilai-nilai bisnis syariah yang tentu sama-sama kita optimalkan. Begitu mungkin Ya, barangkali. itu terima kasih Kang Rizal. Ibu Bapak, ketika memang kita sering mendengar bagaimana Indonesia Emas 2045 ya, bahwa ekonomi kita akan terus maju ke ekonomi yang berkembang, harapan terbesarnya. Bagaimana 2045 akan hadir generasi emas di Indonesia. Dan para pemuda sekarang ini adalah, saya pikir mereka adalah para pelaku yang akan merasakan kalau panjang umur di 2045. Tapi generasi emas itu Ibu Bapak sangat mungkin kekinian itu menjadi generasi yang penuh kecemasan. Bukan generasi emas. Generasi cemas yang ketika menyambut 2045, ya, kita tidak tahu mereka apakah sudah memiliki pondasi-pondasi dan landasan-landasan kuat ya terhadap apa yang akan mereka lakukan. Ini juga tentu menjadi concern saya bagaimana mendampingi para pemuda yang potensial khususnya dalam paradigma bisnis, betul-betul kita edukasi mereka bahwa
kita sebagai seorang muslim ya harus memahami bahwa keberkah barokahan hidup dan hari akhir nanti kelak tidak pernah lepas dari landasan-landasan pedoman hidup kita yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, mendefinisikan Al-Quran dan Sunnah ini adalah tantangan kekinian Ibu Bapak semua. Ya, jadi ada beberapa perusahaan hari ini saya mendampingi perusahaan swasta ini 3 sampai 4 Ibu Bapak yang semuanya punya komitmen manajemen syariah. Tapi tantangannya pada porsi regulasi dan kepatuhan ini yang memang switch-nya itu tantangan. Ya, challenge-nya untuk mereka mengimplementasikan apa yang tadi Coach Diksi sampaikan di awal itu yang jadi tantangan. Ketika kita ngobrolnya mendiskusikan tentang manajemen syariah, maka sosok Rasulullah sebagai pemimpin ya tetap harus diduplikasi. Ya diduplikasi sifat-sifatnya. Begitu pula pada porsi operasional tadi disampaikan oleh Kang Rizal, Ibu Bapak, ketika kita operasional perusahaan ini adalah kultur, ya, budaya kerja. Budaya kerja yang akan pasti langsung berdampak pada sisi bisnis. Ketika sisi bisnis ini tidak kita padu dengan budaya kerja yang memang berlandaskan hal yang benar, ini jadi tantangan. Ya, ya tentu ketika kita membangun budaya kerja, mekanismenya tidak sehat, kerjasama-kerjasama yang tidak sehat, apalagi dengan investor juga kita dalam tanda petik membuat manipulasi keuangan, itu akan jadi tantangan bagaimana kita mengimplementasikan bisnis syariah. Ya, ini gambaran sederhana pada praktek dan studi kasus yang terus saya kembangkan dalam 4 tahun terakhir, 2 tahun ke belakang ketika saya mendampingi puluhan UMKM implementasi bisnis syariah tantangan Ibu Pak. Ya, tapi saya terus beranjak bagaimana saya mencoba membangun pola pikir paradigma dan mengedukasi startup baru, para pemuda-pemudi yang memang punya keinginan bisnisnya tinggi dan mengimplementasikan pada mereka. Karena mereka adalah generasi masa depan yang tentu harus kita sama-sama dampingi, kita sama-sama bersamai, memahami apa yang harus dilakukan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Ustadz, Ibu Bapak semua. Hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan sharing malam ini betul-betul bisa bermanfaat. Tentu ketika hari ini saya menyampaikan porsi terkait regulasi dan kepatuhan, harapan besar saya ini adalah sharing yang akan mendapatkan feedback, perbaikan-perbaikan bagi saya secara pribadi, tentu kepada binaan-binaan saya juga, perusahaan-perusahaan yang aneh-aneh ini beberapa orang hadir, untuk bagaimana komitmen mengimplementasikan bisnis syariah, baik memiliki prinsip-prinsip dasar, filosofi, ya, pondasi-pondasinya, pengembangannya, bahkan pada porsi regulasi dan kepatuhan, ya, perundang-undangan yang ada, ini menjadi cara pandang yang betul-betul utuh. Maka mudah-mudahan bisnis yang dilaksanakan ke depan ini menjadi bisnis yang penuh berkah barokah, memiliki manfaat untuk masyarakat, dan betul-betul membawa Indonesia pada keberkah barokahan sampai pada porsi yang panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Dipersilakan Ustaz. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan kepada Coach Eka dan juga tadi ya Kang Rijal ya, Masya Allah. Dari kita muda Indonesia mudah-mudahan bisnisnya tambah maju, tambah sukses dan insya Allah tambah berkah ya. Baik, Bapak Ibu, Amin. Ya, kalau ya sama-sama Kang. Baik, Bapak Ibu sebelum kita masuk di sesi diskusi, kita akan share sedikit ya seputar sertifikasi ya dari pelatihan kita malam ini ya. Karena juga saya lihat banyak yang sudah ingin bertanya, jadi kita langsung tampilkan saja Bapak Ibu. Ya mungkin yang sudah beberapa kali ikut ya sudah paham ya bagaimana eh, apa namanya skema untuk sertifikasi di LPK gitu ya. Jadi ini adalah pelatihan salah satu pelatihan yang kita adakan ya dari LPK Generasi Fakihviddin ya tadi videonya sudah kita sama-sama lihat ya. Jadi alhamdulillah di Generasi Fakihviddin itu ya sebenarnya awalnya adalah yayasan, kemudian juga sekarang sudah ada PT-nya dan juga sudah ada LPK. Nah, salah satu kegiatan yang rutin kita adakan di LPK Generasi Fakihviddin adalah sertifikasi kompetensi non-akademik. Nah,
Dan di sertifikasi kompetensi akademik non akademik ini dikeluarkan surat atau sertifikatnya itu dari LPK Generasi Fakihudin Bapak Ibu ya. Dan juga kita punya program-program lain ya, ada bedah buku dan training motivasi, ada konsultan manajemen lembaga, kemudian majelis dan training keluarga Samara dan Muslimah Melangkah Bersama Al-Quran, dan juga kita sebenarnya ada pelatihan bisnis syariah Trainer Academy yang itu 10 kali pertemuan. Nah, nanti kalau bagi yang ingin ikut untuk training komplitnya atau informasi lengkapnya bisa akan kami informasikan via grup, nanti grup WhatsApp. Termasuk nanti kita ada kasih bonus satu kajian atau satu materi tentang bisnis berkah ya, atau katakanlah konsep rezeki dan berbisnis berkah. Nanti kita akan share di grup. Nah, jadi event kita saat ini adalah Certified Syariah Business Development. Jadi memang kita khususkan untuk bagaimana membangun sebuah bisnis yang syariah, bukan seluruhnya, tapi bagaimana konsep pengembangan-pengembangannya. Baik tadi yang disampaikan oleh Coach Diksi dan juga Coach Eka sudah memaparkan secara komplit 4 item materi pelatihan kita yang sudah Bapak Ibu sama-sama dapatkan melalui flyer dan juga copywriting. Nah, ada pun 6 keuntungan memiliki sertifikat kompetensi dari kita. Yang pertama tentu mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala sebab ikhtiar thalabul ilmi gitu ya. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Coach Eka juga, niatkan untuk kemudian mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ya jangan kemudian hanya sekedar mencari ilmunya saja. Tapi harus kita biasakan, kita kaitkan ini adalah bagian daripada ibadah. Sehingga kebaikannya dapat dua ya, dunia dan akhirat. Nah, yang kedua insya Allah di LPK kita ya, di LPK Generasi Fakihudin adalah LPK pendidikan yang terdaftar di dua badan hukum sekaligus, yaitu adalah Kemenkumham dan juga Kemenaker. Kemudian kita insya Allah pelatihan berkualitas dengan para pembicara setiap event yang berkompeten di bidangnya. 4, mendapatkan sertifikat gelar non-akademik dengan biaya terjangkau ya. Dengan jumlah JP nanti 32 JP. Dan pelatihannya sudah diikuti oleh 2000-an alumni lebih. Jadi insya Allah Bapak Ibu eh, menjadi bagian yang keluarga baru ya di alumni kita. Dan yang keenam, memperoleh banyak testimoni positif ya dari berbagai jenis praktisi pendidikan, bahkan guru, dosen, bahkan yang umum juga, pengusaha juga banyak dan sebagainya. Nanti bisa dicek di sosial media kami di Generasi Fakih. Nah, ini adalah sertifikat yang nanti akan didapatkan bagi yang kemudian membayar biaya pelatihan. Jadi kenapa kita memang di LPK selalu mendahulukan ikut dulu pelatihannya, karena kami tahu bahwa yang namanya ilmu itu sebenarnya tidak bisa dibeli ya, tidak sanggup kita membeli ilmu karena ilmu itu milik Allah Taala. Dan bagi LPK Generasi Fakihudin ya, kita berbagi ilmu itu sedekah. Adapun kemudian untuk sertifikat, kemudian benefit-benefit yang memang ini menjadi satu keuntungan lain bagi Bapak Ibu, maka insya Allah juga kita uh, plotkan tiket atau katakanlah biaya yang terjangkau. Nah, jadi nanti bagi yang ingin sertifikatnya, silahkan mengisi format pengisian sertifikat yang akan dikirimkan oleh admin sertifikat di grup WA. Nah, nanti di situ ada nama lengkap ya, termasuk gelar formal jika ada, nomor WhatsApp Bapak Ibu, dan nama sekolah atau instansi ini opsional jika ada. Nanti dikirimkan ke admin dan membayar infak sesuai atau tiketing sesuai dengan yang dicantumkan di copywriting. Nah, nanti apa saja yang diperoleh? Yang pertama video rekaman acara, kemudian file dari materi malam ini, dan tentu e-sertifikat dengan gelar non-akademik. Ya, kalau untuk malam ini adalah Certified Syariah Business Development. Nah, itu saja Bapak Ibu, ya sudah saatnya menjadi pengusaha muslim sejati. Ya, maka mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini dan didukung dengan sertifikat pelatihan, tinggal kemudian kita punya satu PR besar, yaitu adalah menerapkan apa yang sudah kita pelajari dari dua coach kita yang luar biasa. Baik, itu saja untuk di sesi penjelasan. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, saya coba izin untuk mengallow participants ya untuk unmute. Nah, ini sudah kita berikan akses untuk bisa langsung via voice ya. Nah, sudah ada masuk pertanyaan nih, Ustaz. Oke ya, Masya Allah ya. Ini ada masuk pertanyaan, langsung kita coba bacakan. Nanti sambil Bapak Ibu bisa via chat dan bisa langsung nanti bertanya kepada pembicara ya, via voice atau katakanlah langsung melalui audio. Nah,
Assalamualaikum, izin tanya. Di dalam akad murabahah ada istilah murabahah al-amir bisyira, ya, di mana akad ini banyak dilakukan oleh lembaga keuangan, semisal BMT, ya, ya, atau KSPSS, di mana BMT tidak menyediakan barang yang akan dijual, tetapi BMT baru membeli barang, semisal sepeda motor ketika ada nasabah yang akan membeli, sehingga ketika BMT membeli sepeda motor ke dealer, biasanya ada cashback atau pemotongan harga dari dealer. Nah, yang ditanyakan oleh beliau adalah harga pokok yang harus diakad atau ditegaskan kepada nasabah, apakah harga sebelum dipotong atau setelah dipotong? Ya, karena pembelian BMT ke dealer ya dibayar secara tunai dan dipotong oleh dealer setelah dibayar tunai. Ya, nah ini dirujuk oleh beliau fatwa dari DSN, ya, MUI, ya. Pemotongan atau diskon merubah bahwa cashback atau pemotongan harga itu milik nasabah. Nah, ini mohon penjelasannya. Berarti akad murabah, ya. Ya, silahkan. Siapa tadi yang ini tadi, ya? Coach pertama mungkin, ya, untuk di awal, ya, Coach Diksi mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Fauzi MPD, nanti bisa Ya, disempurnakan oleh Coach Eka. Ya, silahkan, silahkan, Coach. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya terkait akad murabahah ya. Memang kalau kalau dalam orang itu sendiri kan adalah prinsipnya apa namanya kita menyebutkan harga pokok ya, harga pokok dan kita tambahkan kita bisa menjual dengan margin sebagai keuntungan kita yang disepakati oleh pembeli. Jadi kita bisa menyepakati dengan margin margin keuntungan berapa yang nanti disepakati oleh pembeli. Namun dalam murabahah itu tadi kalau disampaikan Pak Ahmad ya, Ustaz ya. Ya, betul. Pak Nah, Ahmad Fauzi. Pak Ahmad tadi terkait untuk dengan BMT ya. Dengan BMT itu ada pemotongan, ada harga semacam harga diskon ya kan, ada cashback ya. Ada cashback kalau kalau tadi saya menyebutkan jadi semacam kayak kayak promo mungkin ya, ada promo atau cashback. Nah, kalau saya melihat dari prinsip dasarnya ini ya, selama itu memang diakatkan dan disampaikan di awal itu dan apa namanya pembelinya ridho itu nggak masalah menurut saya. Ya, karena tadi dari murabahah tadi prinsipnya adalah memang ada harga pokoknya dan juga ada cashbacknya ya, tinggal dan harusnya memang itu menjadi haknya dari si, jadi kayak semacam potongan diskon ya, cuman saya saya belum pernah secara detail mempelajari untuk di BMT ya, apakah itu potongan diskon itu menjadi terus dikembalikan ke si pembeli atau tidak, atau jadi keuntungan BMT. Kalau jadi keuntungan BMT full, nah itu jadi salah salah menyimpang dari prinsip murabahah kalau saya lihat seperti itu. Jadi tetap disampaikan dan harusnya ada atau mungkin paling nggak ada sekian sekian presentasinya menjadi milik dari si pemilik gitu ya. Jadi tidak full terus ditutupi, karena kalau murabahah kan prinsipnya kan tadi kita harus transparan tadi ya, transparan ya, harga harga jual, harga beli berapa, harga yang kita jual berapa, sehingga penjual dan pembeli tahu marginnya. Mungkin begitu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Baik, Coach Diksi, ya. Tadi berikut Nah, jawaban beliau. eh Bagaimana, Pak? Apakah mungkin kamu ditambahkan dulu oleh Coach Eka juga boleh? Silahkan, Coach. Izin menambahkan Ustadz dan ya, Coach Diksi. ya, Ini hal menarik bagi saya terkait BMT. Memang 2018 ya atau 17 ya, setahun ini kan pendamping koperasi di dinas ya. Memang cukup banyak BMT yang waktu itu juga menjamur sampai ada di Jawa Barat itu hampir 5.000 koperasi yang di blacklist dan akhirnya juga ditarik izinnya. Ibu Bapak, apa yang disampaikan tadi Bapak Ahmad terkait mekanisme detail ya jual beli di BMT, di mana terkait diskon khususnya. Nah, memang kalau tadi betul yang disampaikan Coach Diksi, prinsipnya adalah keterbukaan. Nah, ini juga hal yang menarik. Beberapa bulan ini saya menemukan sebuah case yang memang disampaikan kepada saya, salah satu konsumen, ya, terkait akad di BMT. Kenapa mereka memilih BMT? Tentu ketika mereka bertransaksi, objeknya itu adalah motor ya, kendaraan roda dua. Si konsumen ini berharap bisa melaksanakan jual beli atau akad secara syariah sehingga tidak pada leasing atau perbankan konvensional. Maka dipilihlah BMT.
BMT-nya salah satu BMT terkenal dan besar ya. Endingnya adalah kesepakatan berjalan dan sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Si si cicilan yang sudah diakadkan tadi seperti yang disampaikan Coach Diksi, mekanismenya berjalan ya, kejujuran dan lain sebagainya, angka dasar pokok dan angka jual disepakati dan akhirnya selama 1 tahun lah. Nah di bulan kelima ada keterlambatan. Nah ini menarik ini. Keterlambatan pada porsi akan adalah prinsip mempermudah atau kemaslahatan ya. Nah, di case ini di tanggal kesekian setelah terlambat, ini ada leasing yang nelfon kepada si konsumen ya. Nah, leasing yang menelpon ini ternyata orang pertama dari BMT yang mengambil barangnya. Nah, tentu ini juga jadi kalau bagi saya hal yang menarik ya. Ternyata walaupun porsinya BMT ketika di lapangan ini juga tidak bisa melaksanakan operasional secara maksimal pada porsi syariah. Ini yang jadi tantangan. Ya, salah satu profesor mentor saya menyampaikan bertanya pada saya, Kang Eka, apakah ada bank syariah yang benar-benar syariah di Indonesia? Ya, ini salah satu profesor di UIN bertanya pada saya ya terkait syariahnya di Indonesia. Analisis beliau sederhana. Syariah di Indonesia ini adalah kalau kata orang Sunda jadi syariahan ya. Syariah yang memang targetnya adalah market, bukan pure syariah. Variabelnya cukup panjang. Variabel kompetitor dan operasional adalah variabel yang menyebabkan konsep ideal syariah itu tidak bisa diimplementasikan maksimal. Apa hubungannya dengan apa yang disampaikan ditanyakan oleh Bapak? Artinya tadi pada porsi idealisnya BMT itu memang targetnya insya Allah mudah-mudahan betul syariah. Tapi pada operasionalnya juga kadang dinamika lapangan ya yang memang tidak bisa menjaga idealisme itu. Pada porsi tadi diskon memang akhirnya juga apakah itu hak konsumen atau hak BMT? Ya sebetulnya kalau kita di dapur perlu bertanya kalau ada Dewan Syariah di BMT ya maka Dewan Syariah lah yang akan mengkonfirmasi antara kebijakan operasional di BMT dan kebijakan untuk konsumen. Ya, artinya itu sebenarnya dapurnya BMT. Kalau yang saya tahu itu dapurnya BMT. Ya, maka Dewan Syariah ini kan Dewan Syariah di BMT itu berkewajiban memantau setiap kebijakan dan akad-akad yang dilaksanakan dengan konsumen, termasuk akad yang ini. Status diskon itu bagaimana? Apakah hak pihak pertama atau pihak kedua? Anggaplah BMT melakukan jual beli terhadap objek atau terhadap dealer. Maka yang jadi objek pertamanya adalah BMT sebagai yang melakukan transaksi pertama. Ya. Nah, ketika terjadi akad diskon dengan pihak penjual atau dealer dengan BMT, diskon ini milik siapa? Kalau pada case operasionalnya, karena yang membeli secara langsungnya BMT bisa jadi, ya bisa jadi, saya sampaikan bisa jadi sudut pandangnya bisa sangat variatif. Ya, bisa jadi ini milik BMT. Yang kedua, ketika BMT menawarkan kepada konsumen, apakah BMT harus menyampaikan apa adanya bahwa ini memiliki diskon? Nah, ini berkaitan dengan kebijakan operasional. Kebijakan operasional ini akan mempertimbangkan tadi yang disampaikan oleh Coach Diksi. Ya, landasan-landasan dasar-dasar yang syariah yang dilaksanakan BMT itu jadi patokan. Ya, tapi hal yang paling utama terhadap jual beli pihak ketiga ataupun konsumen adalah jual beli angka akhir. Ya. Diskon itu adalah potongan khusus untuk pembeli. Ketika harganya, maaf, misalkan motor atau kendaraan tersebut 10 juta dan dari pihak kedua ini mendapatkan diskon 1 juta, let's say jadi 9 juta, berapakah yang dijual kepada pihak ketiga? Ya. Maka kesepakatannya harga jualnya kan sebetulnya umumnya 10 juta. Diskon itu diskon yang berlaku pada pihak kedua. Nah, apakah kebijakan BMT tersebut terkait diskon itu memang apa adanya kepada pihak ketiga atau memang BMT menyampaikan apa adanya pada pokok harga jual? Nah, itu adalah sebuah kebijakan, itu dapur memang. Dapurnya itu bisa dipantau oleh Dewan Syariahnya BMT tersebut. Itu Ustadz Abdullah yang bisa saya tambahkan. Hal yang prinsipnya hak siapa? Bisa jadi hak kedua atau hak ketiga, tergantung kebijakan dan landasan yang dimiliki oleh BMT tersebut. Dan Dewan Syariah lah yang berkewajiban memantau akad dan kesepakatan-kesepakatan itu. Demikian. Terima kasih. Baik, ya. Jazakumullah khairan kepada penanya dan juga kedua coach kita ya. Ini sudah ada pertanyaan lagi, Ustaz, apa coach? Tapi kemudian kita coba menunggu dulu dari yang lain karena penanyanya masih sama nih, Ustaz Tanya, Ahmad Ruth. Ruli ya. Tanya. Ya, silakan Pak. Ya, saya Pak Ruli Ya, dari silakan Pak Pasuruan. Ruli.
Ya, Silakan, terima silakan kasih. Pak. Eh, Tadi disampaikan terkait dengan lembaga keuangan ya yang dibahas tadi, dan itu memang sesuatu yang masih menjadi kendala kita semuanya ya. Bahkan kalau tadi Coach Eka ngomong, sebetulnya kita masih mualaf ya di dalam penerapan sistem syariah ini. Jadi setengah-setengah ya. Ada syariahnya, tapi di sisi lain ada non syariahnya ya. Kita juga mendampingi beberapa nasabah di bank, katanya sih syariah ya, tapi pelayanannya segala macam nggak syariah gitu. Jadi syariah ini hanya melekat pada produk, dan sangat menyedihkan kalau menurut saya ketika pemahaman syariah itu hanya melekat pada produk bisnisnya. Padahal syariah itu secara utuh, mulai dari akadnya, mulai dari layanan, menerima tamunya dan sebagainya, itu sudah ada salamnya. Tapi yang sangat lucu, ada bank syariah yang karyawannya non muslim ya. Jadi syariahnya cap apa yang seperti ini? Nah, itu sudah biasa ya dalam lembaga keuangan. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya terkait bisnis saya sendiri. Kebetulan saya punya resto. Dari awal saya komitmen bahwa saya ingin menerapkan resto itu sebagai bisnis saya yang syariah, karena bagi saya bisnis itu bukan hanya untung rugi ya, tapi bisnis itu adalah surga atau neraka buat pelakunya ya. Jadi bukan hanya sekedar untung atau rugi, saya sepakat tadi, tapi saya lebih tajamkan bahwa bisnis itu surga atau neraka ya. Saya niati seperti itu. Makanya ketika saya mulai, saya coba menerapkan dengan mindset saya sendiri terkait dengan syariah itu seperti apa. Karena saya melihat seperti coach siapa tadi yang pertama, bisnis itu hanya melekat pada produk. Halal itu hanya melekat pada produk. Padahal bisnis itu proses dari awal sampai akhir itu sebetulnya juga harus syariah. Ketika produk ini ada di tangan orang-orang yang tidak syariah, maka bisnis itu saya kira sudah tidak syariah. Sekalipun produknya itu syariah ya. Nah, yang ada di kita sekarang kan bisnis itu produknya halal. Itu pun kadang-kadang kalau yang kecil sekali, itu halalnya juga sangat-sangat sangat ini. Saya juga kebetulan penyelia halal ya. Saya tidak mau mendampingi kawan-kawan yang kecil. Karena ketika saya minta, Pak, ini dipindah ininya, karena berdekatan dengan ini, dan ini membatalkan kehalalannya. UKM tidak mau kalau sudah keluar biaya itu. Ya, tapi dari pemerintah itu menghalalkan itu gitu loh. Padahal sebetulnya kalau menurut saya belum halal gitu. Nah, di situ saya lebih suka mendampingi yang gede-gede, bukan materialistis, tapi kenyataannya memang yang gede-gede komitmen mendekati kehalalan itu gitu. Nah, terkait dengan resto saya mencoba sebagai mungkin seperti yang disampaikan tadi Mas Rizal ya, mulai dari kamar mandi saya juga harus mencerminkan seorang muslim, kamar mandi bersih. Di situ ada tempat sholat yang memadai. Saya lengkapi resto saya dengan tempat sholat yang memadai. Ya, laki-laki dan perempuan juga dipisah dalam proses sholat itu. Lalu yang berikutnya apa? Pelayanan, tamu segala macam, karyawan sholat itu kita komitmen betul. Ya, yang berikutnya juga terkait dengan non teknisnya. Ya. Kebetulan di daerah saya itu Pak, banyak sekali konsultan-konsultan pelaris ya yang berkedok usaha juga ya. Nah, mereka datangi resto-resto atau usaha-usaha yang baru itu dengan dalih dia akan membuat jadi ramai atau usahanya jadi lancar ya. Dan saya secara halus, tidak secara frontal menolak itu ya. Tapi saya imbangi dengan setiap Rebu eh, kita alokasikan keuntungan itu untuk berbagi dengan kawan-kawan di jalanan ya. Di situ lalu setiap Jumat kita ke masjid, juga membiayai beberapa pendidikan seperti yang disampaikan Mas Rizky tadi. Itu semua kebaikan
kita coba meskipun tuntunannya belum belum pakem banget gitu. Nah, terkait dengan yang disampaikan pada hari ini, ya saya ingin lebih detail terkait dengan halal itu secara keseluruhan, ya bukan hanya produknya. Kalau produknya halal di tangan orang yang tidak halal, caranya menjual juga tidak halal, maka secara proses keseluruhannya penjualan itu juga menjadi tidak halal, sekalipun produknya sudah ada label halalnya. Nah, itu mohon penjelasan dan pencerahan dari bapak-bapak narasumber, eh, Coach Eka, Coach siapa satunya? Coach Diksi ya. Diksi. Ya, Ya, saya kira itu Pak baik. penjelasan, mohon penjelasannya, pencerahannya. Saya juga Ya, posisi dalam keadaan kebingungan mencari ya, bentuknya. Terima kasih. ya, ya, sama-sama Pak. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi memang bukan hanya pada produk ya, tapi semua aspek ini bagaimana penjelasannya dalam muamalah maliyah atau bisnis dalam Islam nih. Eh, Silakan para coach ya, mungkin dari pemateri pertama dulu nih, Coach Diksi, untuk membuka wawasan kita semua. Silakan coach. Baik, terima kasih Pak Ruli, ini luar biasa menarik juga ya. Ya memang kalau bicara halal tadi, eh, salah satunya juga dari proses untuk eh, P3H itu ya Pak, kalau bicara P3H kan juga kalau misalkan si penjualnya juga, dan tadi Bapak sampaikan kalau penjual juga memang sudah non Muslim, biasanya juga kita tidak bisa mengeluarkan sertifikasi halal Pak ya, walaupun Hmm. dia jualannya ya barang yang halal misalkan. Ya taruhlah kita sering lihat kan ya non Muslim mungkin yang familiar dengan kita misalkan kayak makanan martabak gitu ya, yang jual non Muslim nih kita nggak bisa mengeluarkan, kita otomatis nggak bisa melakukan sertifikasi halal kecuali ada yang bertanggung jawab di situ. Yang bertanggung jawab itu memang atau karyawannya memang dia yang mungkin kita bisa lakukan di situ ya. Tapi kalau saya sepakat dengan Bapak tadi, kalau memang kalau bicara halal ya memang harus kafah, harus keseluruhannya dari si pelaku usahanya, bahan dan juga produknya gitu. Jadi Setuju, Pak. prinsipnya gimana Pak? Ya, setuju. Ya, ya prinsipnya itu jadi kafah itu jadi kita sebagai pelakunya juga barang dan prosesnya kita lakukan secara dengan prinsip syariah itu ya gitu sih Pak. Jadi kalau memang eh, sudah pelaksananya atau pengusahanya itu yang ya udah atau non muslim ya, ya pasti ada sesuatu yang nggak halalnya gitu Pak ya. Kecuali kalau mungkin kita bekerja Pak ya, kalau kita bekerja yang kita produksi, bukan produksi itu kan sifatnya kita muamalah Pak ya, kita tidak bisa memilih yang di perusahaan-perusahaan secara nasional yang ya orangnya beragam gitu Pak ya. Itu kalau terkait semua di situ alhamdulillah kita tetap menjaga. Tapi kalau terkait usahanya memang benar terkait Pak Ruli, kita harus menjaga dari kitanya sendiri dulu yang memang imannya sama seiman dan juga produk dan prosesnya. Begitu mungkin Pak Ruli. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ya, Pak. silakan coach Eka, mungkin tambahannya. Pak Ruli, salam kenal Pak Ruli. Basic saya sebetulnya manajemen pariwisata perhotelan dulu sebelum hijrah Pak Ruli ya. Jadi karir saya itu pertama itu Pak Ruli dulu 2005 selepas sekolah itu dari tukang lap piring atau cuci piring Pak Ruli di resto ya. Sampai akhirnya terakhir di Denpasar Bali itu jadi supervisor 2008. Titipan saya Pak Ruli, Pak Ruli sudah punya niat yang luar biasa, implementasi yang luar biasa. Ada dua hal yang terutama. Tentu kita sebagai pimpinan perusahaan yang punya niat besar terhadap implementasi syariah ini, kita adalah pimpinan. Maka pimpinan itu akan dihisab. Ya. Ini yang tentu berat, ya, tentu berat. Di 2 tahun ini saya mendampingi salah satu perusahaan besar, Pak Roli, dengan ownernya langsung. Apa kliennya cukup besar, perusahaan nasional, komitmen terhadap syariahnya besar. Ya. Tapi tantangannya bukan komitmennya Pak Roli. Kalau tadi produknya kan ya, produknya itu kan syariah tapi pondasinya nggak syariah kan begitu ya. Sama dia juga. Ownernya itu kan komitmennya syariah. Tapi ternyata operasional di lapangannya itu tantangan Pak Roli. Ya. Bahkan kemarin saya konsul dengan profesor saya karena memang itu adalah salah satu apa bahan penelitian saya disampaikan. Memang kalau konsep syariah ini tadi sudah disampaikan Pak Ruli sudah secara nalar kepahaman ini kan harus holistik ya. Tidak bisa part of, tidak bisa bagian-bagian ya. Maka ketika sang owner punya keinginan dan komitmen syariah, maka kewajiban pimpinan itu bagaimana mengimplementasikan ya.
Nah, dinamikanya adalah dinamika manajemen operasional. Ini yang jadi tantangan kalau saya pikir, ya. Manajemen operasional inilah yang akan memiliki peran penting bagaimana value yang owner atau paruli inginkan bisa diimplementasikan. Karena manajemen adalah bagian yang tak terpisahkan dari implementasi konsep yang diharapkan oleh Bapak. Terlepas pada apa namanya implementasi CSR yang Bapak sampaikan, ya, manajemen operasional ini memiliki peran penting. Kenapa manajemen operasional ini memiliki peran penting? Karena strukturnya ada di sana. Ada manajemen operasional, ada store di sana bagian gudang, ya, ada bagian pelayanan. Ketika store-nya tidak amanah dan kita tidak bisa mengukur kompetensinya pada posisi syariah akan tantangan Pak Rudi. Ya. Bagaimana kalau dulu saya di restoran, permainan orang gudang ini kan luar biasa, ya. Terus yang kedua bagaimana di level HR atau HRD-nya juga ini harus betul-betul dipahami bagaimana tadi filosofi yang Pak Diksi sampaikan, Coach Diksi sampaikan, filosofi adil. Ya, tempat kerja saya dulu di pertama itu perusahaan salah satu resto terbaik di Indonesia waktu itu. Sampai bertahan 6 tahun, cabang terakhirnya saya di 2008 itu Denpasar Bali, cabangnya adalah di Singapura. Itu restoran lokal. Tapi punten kalau saya sampaikan, maaf kalau saya sampaikan bahwa apa yang jadi komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan adalah kezoliman-kezoliman. Kezoliman-kezoliman saya sampaikan. Bagaimana narasi yang disampaikan oleh pimpinan perusahaan terkait kapitalisme, tapi pada kenyataannya adalah pelaku kapitalisme, nah itu adalah tantangan kalau bagi saya. Ya. Sama halnya ketika kita punya konsep syariah, yang kita dengungkan komitmennya, tapi pada implementasinya adalah tantangan, maka kalau saya dulu dengan teman-teman di perusahaan atau di restoran, pertanyaannya sederhana. Kira-kira berapa lama restoran ini akan bertahan? Itu kan itu pertanyaan saya itu waktu itu. Ya, sampai dalam 3 tahun jadi resto terbaik di Indonesia, cabangnya puluhan dari Jakarta sampai Denpasar dan saya jadi supervisor di Denpasar 2008 dan akhirnya ya bubar di 2011. Oke, 2011 bubar ya. Saya masih cukup ingat karena yang di Singapura itu supervisornya adalah rekan sekelas saya di perhotelan waktu itu ya, dan akhirnya bubar dan sampai sekarang namanya sudah tidak ada Pak. Ya. Jadi bagi Allah itu mudah ya. Kalau kita mengukur 3 tahun berturut-turut dengan revenue yang luar biasa untuk sekelas restoran lokal, maaf kalau saya sampaikan restoran lokal yang monthly-nya itu more than 1 billion, lebih dari 1 miliar. Itu luar biasa. Tapi zolim ke karyawan. Apa yang dijanjikan itu kezoliman kalau menurut saya. Maka ya begitulah bagi Allah tidak sulit ya membolak-balikan. Nah, pada porsi operasional Pak Ruli ya saya titip manajemen adalah hal yang pokok. Manajemen adalah hal yang pokok. Apapun program-program implementasi atau produknya, tapi ketika pondasi konstruksi manajemennya tidak memahami konsep syariah, pada porsi kepemimpinan, pada porsi keuangan, pada regulasi kesepakatan-kesepakatan dengan karyawan, ya ini harus betul-betul dimiliki SOP yang konkret. Ya, minimal kita sebagai pimpinan ketika dihisabkan kan sudah jelas ini SOP dari ikhtiar kita. Ya, nah, mudah-mudahan ini jadi hal yang konkret yang bisa Bapak lakukan di kemudian hari. Saya pikir akan sangat nice Pak ketika apa yang jadi niatan Bapak bisa diimplementasikan di restoran. Mudah-mudahan ya Bapak bisa melaksanakan. Ya, saya juga akan sangat senang ketika bisa membantu Bapak dengan Pak Diksi mudah-mudahan untuk nge-create karena kalau bagi saya apa yang saya miliki materi-materi atau narasi yang saya miliki hari ini dan memang kuncinya adalah implementasi. Kalau bagi saya akan jadi hal yang menyenangkan, kebahagiaan bagi saya ketika apa yang saya miliki bisa bermanfaat untuk Bapak atau yang lain. Demikian yang bisa saya tambahkan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Arul. Ya, terima kasih Pak. Ini sekedar tambahan untuk coach-coach mungkin bahan referensi juga bahwa ada komitmen dari saya ya sebagai pemilik usaha itu. Yang pertama yang pertama kalau ditanya siapa yang mendapatkan keuntungan lebih dulu ya. Saya sudah komitmen Pak, konsumen lah yang harus diuntungkan. Untuk bisa mendapatkan keuntungan konsumen yang besar, karyawan kita juga harus diuntungkan juga. Maka keuntungan yang kedua adalah karyawan kita.
dan yang ketiga adalah baru pemilik. Ya, jadi kalau kalau pemahaman seperti itu, pemilik itu untung di belakangan, gitu, bukan yang duluan gitu. Nah, saya saking saking seperti itu kan, justru karyawan itu adalah aset saya, karena karyawan inilah yang bisa melayani pembeli pembeli kita. Saya kira itu. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Pak Rudi. Saya mungkin ada sedikit terkait tadi ilmu SDM ini memang memang benar Pak ya. Jadi kalau dalam SDM itu memang kita menganggap karyawan itu sebagai aset bukan alat produksi gitu ya. Sehingga ketika kita mau nyaman ya kita harus mungkin bahasa Jawa harus mengwongke karyawan kita gitu ya. Sehingga mereka akan loyal dengan perusahaan kita. Luar biasa Pak Rudi kalau sudah melakukan itu insya Allah tadi juga tadi disampaikan sama Coach Eka akan ada keberkahan juga untuk Bapak dan usaha Bapak ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih semua, Masya Allah ya, para coach kita dan juga Pak Ruli. eh, Luar biasa pertanyaan dan juga pencerahan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, karena memang waktu kita juga sampai jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin kita simpan dulu Bapak Ibu, nanti bisa ditanyakan di grup atau bisa dijawab ke coach kita ya. Nah, adapun untuk sesi ini mungkin kita cukupkan dulu. Alhamdulillah ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Dan mohon maaf kalau misalkan belum sempat menjawab pertanyaan yang lain ya oleh Bapak Ibu karena keterbatasan waktu kita. Dan juga saya lihat sudah banyak yang mulai live dari Zoom ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu, lelahnya kita semua itu menjadi kebaikan ya, menjadi pahala, menjadi pemberat hisab kita nanti insya Allah di akhirat ya, ketika niat kita karena Allah dan cara kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bagi para pelaku bisnis yang kemudian hari ini hadir, mudah-mudahan bisnisnya tambah barokah, tambah maju insya Allah, dan juga Amin. mudah-mudahan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kedua coach kita, baik coach Diksi maupun coach Eka, atas materi atau ilmunya. Itu saja untuk materi kita pada malam ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruhnya, kepada dua coach kita dan juga seluruh peserta sekalian. Sampai bertemu di event LPK Generasi Fakihudin yang akan terus ada setiap minggunya, insya Allah. Doakan kami juga agar terus bisa bersinergi, memberikan yang terbaik untuk pendidikan dan juga untuk umat Islam secara seluruhnya di Indonesia. Demikian kita tutup dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin, dan Alhamdulillahirobbilalamin. doa kifaratul majelis bersama-sama ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Demikian kita tutup ya. Nanti setelah kita tutup, kita foto bersama sebentar untuk kita abadikan nanti di sosial media kita, Bapak Ibu ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibantu on cam ini untuk Bapak Ibu yang bisa on cam, silahkan ya, kita screenshot sebentar ya untuk kita posting nanti di sosial media Generasi Fakih Fitbin. Oke, silahkan yang bisa on cam, silahkan on cam. Ada 2 slide ini ya. Oke, silahkan gayanya gaya bebas Bapak Ibu ya, penting syar'i ya. Oke, 1, 2, 3, sebentar. Slide yang kedua ya, silahkan 1 kali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, sudah. Terima kasih Bapak Ibu di forum kita malam ini, yang mudah-mudahan sehat walafiat semua ya. Nanti insya Allah kita ketemu di forum-forum pelatihan kita berikutnya. Ya, silahkan yang mau live dari grup dipersilahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.